Shalom Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Sobat Media, disadari atau tidak, kita sebagai manusia seringkali memiliki keinginan untuk menunjukkan kepandaian kita, wawasan kita yang lebih daripada orang lain. Disadari atau tidak juga, kita memiliki keinginan untuk menyombongkan diri. Dan ini yang kemudian membuat kita jatuh di dalam kesombongan intelektual. Nah, seperti apa kesombongan intelektual itu? Banyak orang mengatakan dia seperti menyombongkan diri, meninggikan diri di atas gunung, merasa bahwa dirinya jauh lebih pandai, lebih memiliki pengetahuan yang tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Nah, kitab Amsal justru mengatakan sebaliknya. Orang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Lalu, seperti apa yang disebut dengan menyembunyikan pengetahuan itu? Kita akan mengupasnya bersama dalam rubrik Kabar Buku pada hari ini dengan tema kerendahan hati intelektual. Dan seperti apa kita akan melandasinya dari kitab Amsal pasal 12 ayat 23, saya bacakan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Dan seperti biasa kita akan mengupas tema ini diambil dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan seperti biasa juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro yang juga adalah penulis dari buku ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah hadir kembali menemani Sobat Media dalam diskusi-diskusi yang menarik dari buku Jujur Melangkah ini. Iya, Pak, ini menarik ya kalau dikatakan ada tema kita adalah kerendahan hati intelektual. Itu kan berarti ada kesombongan atau ketinggian hati intelektual. Nah, kira-kira seperti apa ini, Pak, penjelasannya? Iya, sebetulnya kita harus akui ya bahwa hati memang cenderung berbuat salah gitu ya. Dan manusia cenderung untuk memperlihatkan bahwa dirinya pandai, bahwa dirinya cerdas, bahwa dirinya pintar. Dan saya, Yoel, adalah salah satu orang di antara orang-orang tersebutlah. Jadi saya selalu berupaya untuk belajar bagaimana caranya merendahkan hati kita berkait dengan intelektual kita. Jadi berkait dengan kata-kata Amsal menyembunyikan pengetahuan, sebetulnya maksudnya adalah tidak menyombongkan diri. Tidak berarti ketika ada orang bertanya kita malah tidak mau menjawab. Itu tentu bukan itu maksudnya, tapi agar kita tidak menyombongkan pengetahuan kita. Mengapa? Karena sebetulnya ya setiap orang punya pengetahuan. Atau pengetahuan itu kan masalah tahu dan tidak tahu. Sehingga aneh rasanya sombong pengetahuan karena mungkin dia lebih dahulu mendapatkan pengetahuan itu. Sehingga tidak perlulah merasa sombong. Mungkin itu ya. Tapi menyembunyikan tidak berarti tidak boleh menjawab pertanyaan. Menyembunyikan berarti tidak perlu menyombongkan bahwa dia punya pengetahuan. Kalau jawab, jawab aja gitu ya. Dan jawablah seperlunya, karena kadang-kadang lebih dari yang ditanyakan, malah kerasa bahwa kita ternyata hendak memperlihatkan bahwa kita itu punya pengetahuan yang banyak begitu. Iya, Pak, ini kan jadi beda-beda tipis ya antara kesombongan diri atau kesombongan intelektual dengan menyembunyikannya. Artinya begini,
bisa saja orang menyembunyikan jawaban bahwa atau menyembunyikan bahwa dia tahu, tetapi dalam rangka bahwa dia tidak mau terlihat sombong. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari sombong juga ya. Iya. Artinya sebetulnya setiap kita menjawab pertanyaan, kita perlu bertanya juga, apakah ini memang kita hendak menyombongkan pengetahuan kita, atau kita memang tulus ingin menjawab pertanyaan orang itu. Yang repot kan, orang tidak bertanya, kita menjawab. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan dengan menyombongkan pengetahuannya ya. Orang tidak bertanya, tiba-tiba kita menjawab, dan kita merasa senang kalau ada orang tidak punya pengetahuan sebanyak kita gitu. Lagi pula, ya tentu di masa lampau ini terasa sekali ya bahwa hanya orang yang sering baca buku, yang punya pengetahuan, sering ke perpustakaan, punya pengetahuan. Tapi sekarang ini semua orang bisa punya pengetahuan. Selama dia ya rajin buka Google saja, dia punya pengetahuan yang banyak sekali. Hanya yang penting juga adalah bukan sekedar menampilkan apa yang kita miliki, tapi kita perlu memilah dan akhirnya memilih apa yang perlu kita sampaikan kepada orang yang bertanya. Iya, misalnya kan dalam pertemuan-pertemuan gitu, banyak orang juga, mungkin juga termasuk saya itu tidak tahan gitu untuk tidak buru-buru menjelaskan gitu, atau berpikir begitu aja kok nggak tahu sih gitu. Ini kan bisa bagian dari kesombongan juga ya Pak? Iya betul. Jadi artinya kita perlu hati-hati ya. Dan kalau kita salah ucap, kelebihan ucap, ya saya rasa kita perlu minta maaf lah kepada Tuhan dan juga mungkin orang yang mendengarkan pernyataan kita. Jangan-jangan dia malah jadi benci sama kita karena dia melihat kesombongan kita. Atau kalau dia melihat kita jadi sombong, dia menganggap negatif kita. Dan membuat orang menganggap negatif kita kan berbahaya juga, tidak benar juga. Iya, iya Pak. Jadi ini menarik juga karena kita kan berada di budaya Timur ya, apalagi orang ya kebanyakan orang Timur lah, tidak hanya orang Jawa gitu. Biasanya itu agak sungkan ya untuk menyampaikan bahwa kita itu memiliki pengetahuan gitu, atau malu, atau memang diajar untuk menyimpan ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu bahwa sebenarnya dia menyimpan rapat-rapat pengetahuan itu dalam rangka sombong kah atau memonopoli pengetahuan? Iya, memonopoli pengetahuan. Iya, itu juga persoalan ya. Persoalan adalah ketika orang tidak ingin orang lain pintar. Ya, sebetulnya itu kerasa ketika kita berbicara. Kawan bicara kita bisa tahu kok apakah ini sekadar memang ingin memperlihatkan bahwa dia punya pengetahuan atau menyombongkan, atau memang dia ingin membuat orang lain pintar. Dan saya rasa panggilan setiap orang yang berpengetahuan adalah menolong orang lain agar menjadi secerdas dirinya, sepintar dirinya. Bahkan kalau pada titik ini menyimpan rapat-rapat pengetahuan itu hanya akan membuat kita menjadi sombong ya, atau tidak ingin orang lain sepintar kita. Sehingga saya selalu katakan kepada anak saya, salah satu cara agar kita menjadi semakin ahli adalah mengajarkan pengetahuan itu kepada orang lain. Itu akan membuat kita menjadi semakin ahli begitu. Dan jangan takut dianggap sombong, akhirnya kita malah tidak membagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Dan itu menurut saya juga termasuk ketika takut dianggap sombong dan akhirnya nggak mau membagikan pengetahuan kepada orang lain, sebetulnya kita tidak siap ada orang lain sepintar kita, dan akhirnya ya sebetulnya itu juga kesombongan intelektual juga. Iya, dan ya tidak dipungkiri juga ya Pak, memang tadi saya menggarisbawahi kalimat Bapak tadi, sebenarnya ada juga orang yang tidak ingin orang lain itu lebih pintar daripada kita gitu. Akhirnya kita menahan diri untuk tidak memberitahukan
hal-hal tertentu yang seharusnya orang lain juga tahu begitu. Iya. Dan kita bisa belajar dari orang tua sebetulnya. Orang tua itu nggak ada yang ingin anaknya lebih bodoh dari dirinya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya lebih pintar dari dirinya, lebih cerdas dari dirinya, lebih bijaksana dari dirinya. Nah mungkin untuk setiap orang yang lain yang hadir gitu ya, yang bertanya kepada kita, mungkin kita juga dipanggil untuk membuat mereka lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak. Bayangkan kalau di dunia ini yang ada hanya orang bijak, pasti dunia akan lebih baik begitu ya. Dan itu perlu kerendahan hati gitu ya, karena tidak ingin orang lain pintar sebetulnya juga ya kesombongan, karena kita hanya pengen kitalah yang pintar gitu kan. Ya, ini sebenarnya nasihat yang cukup bijak dan juga untuk kita semua sebenarnya ya, untuk sobat media juga gitu. Bahwa kitab Amsal ini sebenarnya mau mengajarkan supaya kalau semakin bijak seseorang, dia semakin bisa untuk menyembunyikan pengetahuannya, tetapi tidak dalam rangka menyombongkan diri gitu. Ya, atau dia mampu menyembunyikan pengetahuannya dalam arti kata hati-hati bicara, lalu tapi bukan berarti dia tidak ingin orang lain tidak pandai. Jadi menyembunyikan itu lebih ke arah hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kita akan jatuh. Jadi kita akan jatuh. Ya, orang yang tinggi hati lah yang bisa jatuh. Yang tinggi itu biasa jatuh. Karena kalau yang sudah rendah ya bagaimana mau jatuh lagi, yang tinggi jatuh. Jadi sekali lagi jangan terlalu khawatir dengan pertanyaan. Nah, orang yang sombong biasanya kalau dia diberi pertanyaan tidak mampu menjawab, dia malah mengelak untuk menjawab. Mungkin cara kita kalau kita tidak tahu jawabannya, kerendahan hati intelektual adalah jujur. Saya tidak tahu jawabannya, mari kita mencari jawabannya. Dan saya rasa itu sikap rendah hati ya. Dan kerendahan hati intelektual itu melihat orang lain sama sederajat dengan kita, walaupun mungkin pengetahuannya tidak sebanyak kita. Tapi sebetulnya kan kita tidak perlu pengetahuan yang banyak. Yang penting adalah bahwa pengetahuan itu cukup untuk membuat kita bisa lebih bekerja dengan baik, gitu. Iya. Jadi catat sobat media, hanya orang yang tinggi hati, yang sombong, yang bisa jatuh gitu. Jadi jangan juga merasa kita tahu segala-galanya yang membuat kita kemudian menjadi tinggi hati, karena yang tinggi itu yang biasa jatuh gitu ya. Ya, ini cukup menarik. Kira-kira ini Pak, secara praktis gitu, untuk sobat media dan juga untuk kita semua, dalam praktiknya bagaimana untuk supaya tidak jatuh dalam kesombongan intelektual ini? Iya, mungkin kita bisa terus mengingat lagu Kidung Jemaat ya. Aku suka membagi pada orang tak punya. Nah, bagi orang-orang yang kita tahu memang tidak punya pengetahuan, layak bagi kita untuk membagikan pengetahuan itu. Tetapi membagikan pengetahuan bukan berarti memperlihatkan kepada orang itu bahwa kita punya banyak pengetahuan. Dan orang itu pasti butuh pengetahuan kita. Karena itu namanya kesombongan pribadi. Dan menyembunyikan pengetahuan hanya untuk kita, menurut saya juga tidak bertanggung jawab ya. Masa kita diberi banyak, hanya kita ingin nikmati sendiri. Karena kalau negeri ini semakin banyak orang pintar, cerdas, bijak, maka negeri ini akan semakin baik ditempati begitu. Dan kita perlu hati-hati ketika kita bicara, ketika kita menjadi pembicara. Apakah kita puas ketika orang ternganga gitu ya, kagum, memuji gitu ya. Tapi mungkin kita harus menolong orang itu. Mungkin kita bisa puas ketika orang itu bisa menjadi sepintar kita, sebaik kita, sebijak kita. Nah itu boleh lah. Tapi kalau mereka cuma terpana, kagum bahwa kita punya pengetahuan, menurut saya kalau Tuhan menciptakan kita bukan untuk seperti itu ya. Tapi untuk mau berbagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Guru itu nggak ada yang sombong. Nah kalau ada guru yang sombong atau guru yang baik,
itu selalu memberi soal yang dia yakin muridnya mampu mengerjakannya. Kalau guru yang baik malah memberi soal yang dia yakin muridnya nggak mampu menjawab soalnya, itu hanya ingin mengatakan bahwa dia lebih pintar daripada muridnya, pasti bukan guru yang baik. Dan jawabannya hanya pada dia gitu ya? Iya. Nah, saya punya guru namanya Bu Suryati, guru SD saya. Jadi ketika jawaban saya berbeda dari jawaban sekelas dan jawaban dirinya, ibu itu hanya mengatakan, saya katakan bahwa saya baca di buku ini gitu ya, berkait dengan sejarah. Ibu Sur hanya mengatakan besok bawa bukunya, dan saya bawa bukunya, dan akhirnya nilai saya sama dengan yang lainnya. Jadi saya tidak dianggap salah karena saya punya acuan untuk mengatakannya. Dan saya rasa guru yang baik begitu, jangan hanya apa yang dianggapnya benar atau apa yang dibacanya benar. Karena pada kenyataannya kan buku nggak cuma satu. Nah, itu dia. Lagi ini menarik gitu. Ada beberapa poin yang memang sangat sangat berguna sekali untuk kita terapkan supaya kita tidak jatuh pada kesombongan intelektual dan kita lebih mengembangkan kerendahan hati intelektual. Itu apalagi kita sebagai pelayan, kita sebagai guru, janganlah juga kita kemudian menyimpan asumsi atau menyimpan nilai bahwa hanya jawaban yang benar itu hanya ada pada saya, gitu. Orang lain tidak, sehingga kemudian orang jadi terkagum-kagum dengan diri kita. Kemudian ketika kita berkhotbah pun kita menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita hanya menginginkan jemaat terkagum-kagum dengan kepiawaian kita, kemudian dalam khotbah kita begitu dianggap hebat, pujian, itu justru akan membuat kita semakin terjatuh ya Pak. Karena kita hanya mengharapkan pujian. Gitu. Dan yang paling penting kan misalnya berkhotbah gitu ya, apakah pembaca kita, pendengar kita memang berubah gitu ya. Dan saya rasa yang penting dari sebuah khotbah itu ya perubahan. Tetapi saya juga percaya kalaupun dia berubah, itu bukan hanya karena khotbah kita kan, tapi Tuhan memampukan dia untuk berubah. Dan memang sebagai pembicara, sebagai guru, sebagai pengkhotbah, selalu ada kecenderungan untuk menampilkan bahwa kita punya pengetahuan. Iya, betul. Saya juga begitu. Kita merasa puas kalau orang lain terpana dengan atau terkagum-kagum dengan kita. Nah, betul. ini menjadi catatan kita juga. Ya, Pak. Ini bisa kita kembangkan dalam praktek kita. Artinya sebagai kisi-kisi atau sebagai catatan dalam kita melakukan kegiatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, supaya kita ingat bahwa Tuhan, panggilan kita, Tuhan memanggil kita untuk orang lain, berbagi pengetahuan juga kepada orang lain, dan orang lain bisa menjadi berwawasan, lebih pintar juga. Jangan takut orang lain lebih pintar dari kita, gitu. Terakhir ini Pak, kalau berkaitan dengan visi dan misinya Tangan Terbuka Media yang membarukan, mencerdaskan, menggerakkan. Ini kira-kira kerendahan hati ini masuk di mana nih Pak? Pikiran itu cenderung mengajak kita untuk sombong ya. Oleh karena itu, maka baiklah hati kita yang mengerem kesombongan itu. Jadi pembaruan hati menjadi penting. Dan kalau sudah begini, saya selalu suka itu doanya. Sebentar. Paus Yohanes ke-23. Jadi doanya begini, Tuhan, biarlah saya menundukkan diri agar otak saya dekat dengan hati saya gitu ya. Karena kita tahu
Menara Babel itu kan tidak disukai Tuhan karena mereka hendak memperlihatkan bahwa mereka pandai, mereka pintar, dan bisa mencapai ke langit, dan mungkin akan menyamai Tuhan. Tapi yang penting dalam doa tadi, Paus Yohanes ke-23 mengatakan, biarlah pikiran saya dekat dengan hati saya. Caranya adalah dengan menunduk. Dan dengan belajar menunduk, maka kita sebetulnya dengan menunduk, kita bisa lebih mampu kali ya mendengarkan orang lain. Dan sebetulnya kalau bicara soal kecerdasan mungkin bukan kecerdasan berapa banyak yang kita punya. Tapi kalau kita mau menambah kecerdasan itu adalah ya dengan mendengarkan. Mendengarkan orang lain akan membuat kita lebih banyak pengetahuan. Tapi juga jangan lupa, karena kita mendapatkan cuma-cuma, mari kita memberikan juga secara cuma-cuma. Ya, dan itu digerakkan ya, karena mendapatkan cuma-cuma, mari kita membagikannya juga secara cuma-cuma. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, dan Sobat Media, mari kita belajar untuk menerapkan prinsip kerendahan hati intelektual ini dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh pada kesombongan. Dan yang paling utama adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk mau berbagi, termasuk berbagi pengetahuan kita kepada orang lain, supaya kita semua, baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, sama-sama terbangun, sama-sama terbarukan, sama-sama tercerdaskan, dan juga tergerakkan hati untuk berbagi dengan yang lain. Demikian perbincangan kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan bagi Sobat Media yang ingin mendapatkan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi ini, dapat menghubungi nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Dan akhirnya saya Sri Yuliana, saya Yoel Indrasmoro, kami pamit undur. Sampai jumpa di rubrik kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.